Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Andini. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan suhu, apakah kalian pernah berjemur di pantai? Atau berkunjung ke kebun teh? Kira-kira kalian suka suasana yang mana? Suasana hangat di pantai atau suasana sejuk di perkebunan teh? Apapun yang kalian suka, tentu kalian merasakan perbedaannya, bukan? Kalau di pantai, pasti kalian merasakan suasana yang panas. Sementara ketika di kebun teh, kalian pasti merasakan suasana yang lebih sejuk. Nah, tahukah kalian bahwa skala yang menunjukkan panas atau dinginnya sesuatu itu disebut dengan suhu? Sekarang, coba kalian lakukan percobaan sederhana. Ambil 2 buah baskom, satu baskom berisi air hangat, dan satunya lagi berisi air dingin. Kemudian, celupkan tangan kalian ke dalam baskom tersebut. Tentu kalian merasakan perbedaan, bukan? Tangan yang satu merasa hangat, dan tangan satunya merasa dingin. Nah, sebenarnya kalian sudah mendefinisikan arti dari suhu tersebut. Tetapi, agar pengamatan tersebut lebih akurat, kalian membutuhkan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Nah, untuk termometer itu sendiri, dia memiliki 4 skala, yaitu ada skala Celcius, kemudian Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur ya, di mana masing-masing skala ini memiliki titik beku dan titik didih air yang berbeda-beda. Misalnya saja Celcius itu memiliki titik beku air sebesar 0 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 100 derajat Celcius. Sementara Fahrenheit itu memiliki titik beku sebesar 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air sebesar 212 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin itu memiliki titik beku air sebesar 273 Kelvin dan titik didih air sebesar 373 Kelvin. Nah, kemudian yang terakhir Reaumur itu dia memiliki titik beku sebesar 0 derajat Reaumur dan juga titik didih air sebesar 80 derajat Reaumur. Nah, perlu diingat bahwa titik beku dan titik didih air ini bisa kalian hafalkan untuk mempermudah kalian dalam mengingat rumus-rumus untuk mengubah suhu dari Celcius ke Fahrenheit, ke Kelvin, maupun juga ke Reaumur. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan trik mudah untuk menghafal perubahan skala dari Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur ya. Kuncinya kalian harus hafal titik beku dan titik didih airnya. Misalnya kita mulai dari Celcius, kita anggap yang ditanya itu adalah TC, kita kurang dengan titik bekunya yaitu 0 dan dibagi dengan titik didih dikurang dengan titik beku, berarti 100 dikurang 0 ya, sama dengan kita lihat yang Fahrenheitnya itu kita buat TF. Nah, karena titik bekunya adalah 32, berarti di sini dikurang 32 dibagi dengan 212 dikurang dengan 32. Nah, kita cukup hafalkan yang ini saja ya, misalnya itu dari Celcius ke Fahrenheit. Begitu juga kalau untuk ke Kelvin, berarti kita buat TK dikurang titik bekunya berapa? 273 dibagi dengan 373, kita kurang dengan 273. Kurang lebih seperti ini ya. Begitu juga dengan Reaumur. Nah, kalau Reaumur karena titik bekunya 0, berarti TR dikurang 0 dibagi 80 dikurang 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita buat di sini. Tadi kan kita dapatnya itu adalah TC min 0 per 100 dikurang 0 sama dengan
32 dikurang 212 dikurang 32. Nah, kemudian sama juga kalau kita, nah kemudian sama juga dengan yang Kelvin tadi kan. Kalau Kelvin tadi kan TK dikurang 273 per 373 dikurang 273. Ya, sama juga dengan Reamur. Reamur tadi TR dikurang 0 per 80 dikurang 0 ya. Nah, kita sederhanain ya. TC dikurang 0 itu adalah TC per 100 dikurang 0 itu 100. Kemudian di sini ada TF dikurang 32 per 212 dikurang 32 berapa? 180 dengan TK dikurang 273 per ini 100 ya, sama dengan TR per 80. Nah, kemudian bagian bawah ini kita sederhanakan lagi, kita sama-sama bagi 20 ya. Jadinya ini TC per 5 sama dengan TF kurang 32 per 180 kita bagi dengan 5, yaitu adalah 30 dibagi dengan 20 ya tadi, yaitu jadi 180 kita bagi dengan 20, yaitu adalah hasilnya 9. Kemudian ini sama dengan TK dikurang 273 per 100 dibagi 20, yaitu berapa tadi? 5 ya, per TR 80 dibagi 20 yaitu 4. Nah, kita dapatlah ini rumusnya ya. Nah, ini di kotak merahkan tuh. Jadi kalau kalian boleh hafalkannya di kotak merah ini, tapi kalau misalnya kalian lupa, saran ibu itu kalian hafalkan saja titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer. Itu jauh lebih gampang untuk kalian membuat rumusnya itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.